Kenalkan, nama saya Ricky Wijaya dari kelas LC75 dengan NIM 25401301094. Kali ini saya akan menjelaskan UTS Database Teknologi bagian praktikum. Untuk poin pertama, diminta membuat sebuah database dengan judul yang mengacu pada 3 tabel di atas dan alasannya. Untuk alasan dan tujuan sudah dicantumkan di lembar jawaban. Eh, Secara garis besarnya adalah agar dapat menyimpan data-data penting seperti stok yang berhubungan dengan penjualan seperti stoknya, kemudian pembeli, dan juga catatan transaksi yang sudah terjadi. Kemudian untuk membuatnya menggunakan MySQL, yang pertama kali harus dilakukan adalah menggunakan perintah create database dengan namanya adalah toko_sepatu. Kemudian perintah selanjutnya adalah untuk menggunakan database tersebut menggunakan perintah use. Lalu untuk poin kedua, membuat 3 tabel tersebut ke SQL-nya dengan perintah create table nama tabelnya. Yang pertama adalah tabel pembeli, kemudian di sini ada tabel sepatu, dan yang terakhir tabel transaksi berisi atribut-atribut yang sesuai dengan soal. Kemudian untuk poin ketiga adalah memasukkan nilai masing-masing tabel berikut ditambahkan 10 nilai lagi sehingga masing-masing memiliki 13. Untuk yang pertama adalah memasukkan ke pembeli. Di sini sudah saya masukkan. Kemudian dijalankan. Lalu untuk yang tabel sepatu juga dijalankan. Dan yang terakhir untuk tabel transaksi juga dijalankan. Nah, setelah dimasukkan maka hasilnya satu persatu. Untuk pembeli datanya sudah masuk. Untuk tabel sepatu datanya juga sudah masuk. Dan terakhir untuk tabel transaksi datanya juga sudah masuk. Untuk selanjutnya adalah poin keempat, yaitu menampilkan beberapa nilai dalam suatu tabel. Pilih 2 tabel menggunakan query yang sudah diperintahkan. Saya akan menjelaskan salah satu saja, yaitu untuk tabel sepatu. Yang pertama, dengan klausa where untuk stoknya yang lebih kecil dari 20. Apabila dijalankan, maka akan muncul nilai-nilai di dalam tabel sepatu yang stoknya lebih kecil dari 20. Kemudian untuk yang menggunakan klausa where or, saya menetapkan stok di atas 20 dan nomor sepatunya 42. Nah, di sini meskipun beberapa ada yang stoknya di bawah 20, namun karena nomor sepatu yang 42 tetap ditampilkan. Lalu yang ketiga ada where and. Ini kedua syaratnya harus dijalankan, harus betul, yaitu merek sepatunya Adidas dan nomor sepatunya 40. Kemudian untuk yang where and or adalah kombinasi tiga-tiganya sebagai berikut. Kemudian untuk selanjutnya adalah not, yaitu untuk menampilkan yang sebaliknya. Jadi untuk kasus ini menampilkan sepatu yang merek sepatunya bukan Adidas. Kemudian untuk selanjutnya where like, di sini menampilkan yang bagian depannya adalah 2021 dan bagian belakang bebas, artinya tanggalnya di tahun 2021 saja. Dan yang terakhir untuk yang where in, ini mirip seperti or namun untuk beberapa kasus sekaligus. Di sini nomor sepatunya misalnya 40, 41 dan 42. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah poin untuk melakukan pengubahan nilai dalam satu tabel. Pilih salah satu tabel dan diubah sebanyak 3 kali. Di sini saya memilih tabel pembeli. Yang diubah adalah alamatnya untuk ID yang sebagai berikut. Kemudian sama juga alamatnya untuk ID lainnya. Dan yang terakhir nama pembeli serta nomor teleponnya untuk ID yang berikut. Nah, ketika dijalankan maka hasilnya akan berubah. Seperti contohnya yang 221000004 ini berubah menjadi sebagai berikut. Lalu untuk poin selanjutnya adalah menghapus 2 baris berikut pada masing-masing tabel berdasarkan ID-nya. Untuk menghapusnya menggunakan perintah delete from.
Nah, di sini yang dihapus untuk pembeli ada ID ini, untuk sepatu ID sepatunya, dan untuk transaksi berdasarkan nomor notanya. Dijalankan satu persatu. Nah, jika ditampilkan tabelnya, maka untuk nilai yang di kolom baris yang dihapus tadi akan hilang. Lalu untuk poin yang terakhir adalah menghapus database yang sudah dibuat. Untuk melakukannya, dituliskan perintah drop database dan dengan nama database-nya. Di sini karena nama database toko sepatu, maka akan dihapus. Nah, seperti yang terlihat di bagian skema, database toko sepatu sudah hilang, sehingga artinya database tersebut sudah dihapus. Jadi sekian saja penjelasan saya dari soal praktikum UTS Database Teknologi. Terima kasih.